Dalam perjalanan, tiba-tiba si ibu melihat rombongan penjahat datang, mengepung rumahnya, dan langsung menangkap Bilal, yang juga diketahui oleh bos mafia dari layar kaca. Kemudian ditutup kepalanya, yang dilihat langsung oleh Ibu Swari saat Adia ditangkap, dan mereka juga mengecap tubuh Adia, lalu dimasukkan ke dalam mobil kargo. Di saat bersamaan, ayah Adia, Krishna, datang menemui Abu Lama. Ia meminta untuk melepaskan anaknya dan diganti dengan nyawanya. Di lain sisi, hati Ibu Swari meronta. Ia merasa kasihan dengan keselamatan Adia dan Bilal. Lalu secara perlahan, ia memegang tangan Depa. Itu berarti Ibu Swari memberikan istri Depa untuk menyelamatkan Adia dan Bilal. Saat di dalam kargo, Adia bertanya kepada Bilal apa maksud tanda di tangannya. Seketika Bilal kaget saat melihat tanda itu. Di sisi lain, Depa telah sampai dan langsung menyiapkan. Bilal langsung mengecek dan ternyata sama dengan gambar di tangan Adia. Sambil ketakutan gitu bro. Waduh, apakah itu? Begitu mengerikannya. Dengan gambar simbol itu, mesin pembunuh massal mulai diarahkan. Di tempat lain, Krishna mengatakan kepada Abu Lama, jika kau tahu dengan siapa putriku selama ini, kau akan melepaskannya. Depa pun sudah siap dengan senjata penuh di tubuhnya. Saat mobil sudah memasuki markas, Bilal meminta Adia memegang tiang dengan kuat, dan Depa mulai mengatur semua alat tempur dengan sendirinya. Setelah melihat target, pesta pun dimulai dengan melepaskan rudal pertama dan langsung menghantam sebuah mobil kargo yang mengakibatkan ledakan hebat di lokasi itu. Wow, mantap bro. Kemudian rudal pembasmi penjahat mulai bersiap menunggu perintah, yang membuat para penjahat mulai ketar-ketir. Setelah mode tempur siap, langsung menyemburkan peluru panas meluluh lantakan pasukan elit para mafia. Mereka dihujani peluru di berbagai tempat, dan mereka juga dikirim rudal pemindah alam bro. Waduh, tambah seru. Apalagi yang bacanya Bang Dapo. Gak ada obat pokoknya. Asik. Dan akhirnya Adia dan Bilal berhasil lolos. Di saat bersamaan, Abu Lama mendapat kabar kalau kargonya diserang orang, dan tiba-tiba mobil Depa keluar menerobos dari bangunan. Serempak semua mata penjahat tertuju ke arah mobil itu. Seketika Krishna mengatakan kalau pemilik mobil itu adalah Depa. Waduh, gawat. Keluar seorang pemuda dari mobil itu. Mendengar nama itu, Abu Lama mendadak kejang-kejang, dan terlihat juga para mafia diberondong dalam hitungan detik. Sampai-sampai mereka tidak sempat untuk membalas. Rupanya sungguh mengerikan. Orang yang bernama Depa itu bro, seketika rada tertawa dengan kerasnya, dan ia berkata tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Ia sangat puas dan susah untuk dihentikan dari serangannya. Dengan kecepatan tembaknya, Depa melumpuhkan semua mafia dengan mudah. Tidak cukup dengan itu, ia juga pandai menggunakan senjata tajam. Di lain sisi, kejadian itu muncul di layar Abu Lama. Di saat bersamaan, Pandit telah bersiap membidik Depa. Depa yang kerasukan membantai semua mafia yang berada di hadapannya. Atas kejadian itu, semua orang pada melihat akan kehebatan Depa, apalagi saat dia menyabet tubuh penjahat itu. Wow, mantap. Si Pandit sudah siap membidik. Dengan cepat, Depa menancapkan senjata, dan tak sengaja bilatan kain di tangannya perlahan terbuka. Sontak Pandit kaget, dan saat itu juga senjatanya terlepas dari tangannya saat melihat gambar yang di tangan Depa, gambar logo Kansar. Lalu Rada mengatakan kalau rencananya itu sukses besar. Dia sengaja mengincar Adia dan memberikan cap Kansar. Rada tahu satu-satunya orang yang berani untuk menentang cap Kansar adalah si Depa. Sudah hukum di Kansar, siapa saja yang berani menyentuh simbol Kansar, maka dia akan mati. Lalu Bilal berkata kalau orang yang ingin membunuh Adia dan ayahnya adalah dia, ibunya, aku, dan segel itu. Kita semua memiliki satu kesamaan, Kansar. Sedangkan di ibu kota Kansar, pejabat ini mengabarkan ada seorang pemuda menyerang logo Kansar. Terlihat pemuda itu lagi pusing, dan ternyata ia adalah Parada sahabat Depa. Sedangkan Depa masih terus membantai para mafia itu. Tanpa melihat pun, dia juga bisa membunuh dengan mudahnya. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa menghentikannya. Sontak tubuh penjahat itu roboh, yang membuat semua orang jadi ketakutan. Dan dia adalah secara bersamaan mereka menyerang Depa. Sekali sampai 3 penjara roboh. Mantapnya bro. Lalu datanglah sebuah heli. Itu si Bule dan Naya. Si Bule protes, katamu tidak ada yang berani menyerang logo itu. Tapi Pasar melihat, ia langsung ketakutan. Emang tak ada yang berani menyerang logo itu. Tetapi orang itu adalah orang yang menciptakan logo itu. Waduh, sontak semua ketakutan saat Depa menunjukkan wajah aslinya di atas mobil itu. Ayo, senggol dong, siapa yang berani? Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama Dabo.